Jadi ekonomi itu sekarang bergeser ke pinggiran, dan terjadi 10 ledakan ekonomi dan kehidupan. Yang saya bagi 5 ekonomi dan 5 kehidupan. Apa saja? Hati-hati Bapak Ibu sekalian, selama pandemi manusia semakin lebih kreatif. Karena manusianya tertekan, hidup tertekan itu biasanya menjadi lebih kreatif begitu. Dan kita sudah lihat yang punya rumah makan di tengah kota tiba-tiba sepi, akhirnya mereka bukanya bukan cabang, tapi mereka bukanya kitchen, dapurnya. Dapur dibuka di pinggiran, barangnya bisa diantar ke rumah-rumah dengan menggunakan ojek online. Kemudian kita bisa melihat ada situs-situs yang pengunjungnya semakin banyak, yang situs kreatif, seperti misalnya Pinterest, untuk mendapatkan gagasan-gagasan. Saya termasuk menggunakannya dan termasuk memasukkan gambar-gambar yang ada di tempat kami ke Pinterest begitu ya. Dan kemudian ledakan home sweet home. Tiba-tiba rumahnya mulai didandani, penjualan keramik naik, penjualan semen naik, ya, penjualan hiasan-hiasan rumah naik. Kemudian manusia mulai membeli tanaman yang sedikit berubah. Zamannya kita membeli tanaman dulu pohon mangga, pohon rambutan, tapi keluarga-keluarga muda sekarang membelinya janda bolong, monstera, keladi-keladian. Kenapa? Karena rumahnya makin kecil, penduduknya semakin padat, begitu ya. Jadi yang dibeli semakin kecil, ikannya pun semakin kecil. Kalau dulu ikan arwana di akuarium, kemudian sekarang yang dibeli ikan cupang begitu, yang ada di botol, ya, semakin kecil semuanya. Tapi home, membuat rumah itu menjadi suasana yang lebih home. Kemudian pariwisata, diam-diam terjadi pergeseran, yaitu wisata luar ruang. Yang diminati masyarakat itu wisata di tengah sawah, ya, bukit, apalagi ya, kemudian ada air terjun begitu. Pokoknya luar ruang. Weddingnya pun wedding luar ruang. Bahkan sekarang banyak kejadian lucu di hotel tapi mintanya luar ruang. Tapi musim Desember ini kan November Desember banyak hujan, ya, banyak hujan. Jadi semuanya tetap ingin di luar, ya. Bahkan berkantor pun terbagi dua. Nanti saya ceritakan bagaimana suasana di luar kantor, begitu ya, kantor yang outdoor begitu ya. Kemudian juga kemana escape-nya anak-anak muda yang kehilangan pekerjaan? Mereka membuat konten. Hampir semua orang sekarang iseng buat konten dan sebagian menghasilkan uang. Deddy Corbuzier termasuk diantaranya yang paling tinggi, begitu ya. Yang lainnya saudara bisa sebutkan nama-nama. Tapi mereka tidak terbatas hanya pada artis. Banyak juga yang non-artis yang tiba-tiba menjadi pembuat konten. Yang dapat followernya bisa sampai 500.000, 1 juta, dan sudah mulai mendapatkan pendapatan begitu ya, iklan, dan mereka menjadi influencer gitu ya. Kemudian ledakan kolaborasi. Semuanya dilakukan secara kolaborasi ya, dengan menggunakan teknologi. Kemudian ledakan kecerdasan. Hanya sayangnya kecerdasan ini bukan milik manusia yang dikembangkan begitu. Ini adalah kecerdasan buatan, AI, yang bisa bercakap-cakap dengan kita, yang bisa memprediksi harga saham, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ledakan kehidupan artificial. Nanti saya ceritakan lebih jauh dalam penjelasan berikutnya. Karena semuanya artificial ini. Tanaman mulai dibikin artificial, pewarna artificial, lama-lama kecerdasan artificial, kemudian kita juga melihat sekarang orang Jepang mulai mempunyai istri artificial, ya, yang boneka, tapi bonekanya bisa diajak bicara karena ada kecerdasan buatannya. Kemudian muncul useless generations, karena 90% aktivitas di kantor cabang bank itu bisa diganti dengan robot. Kalau saya bilang robot, jangan saudara-saudara bayangkan robot itu yang berbentuk manusia. Kita mengenal beragam jenis robot. Ada humanoid robot, robot yang berbentuk manusia, ada kepalanya, ada tangan, ada kakinya, begitu ya. Dan ada non-humanoid robot. Nah, non-humanoid robot itu bisa bentuknya kotak, bisa bentuknya botol, ya. Ada juga software, seperti misalnya pekerjaan customer service, customer contact. Saya terkejut kemarin saya mendengar bahwa di sebuah bank besar yang biasa mempekerjakan 5.000 orang, customer service di berbagai kota dihubungkan dengan Jakarta itu 5.000 orang. Hari ini jadi 0 orang karena diganti dengan chatbot. Dan chatbot itu diberi nama. DBRI namanya Sabrina, di Unilever namanya Jema, ya, dan lain sebagainya. Nama-nama cantik-cantik semua dipakai. Dan akibatnya ini yang mesti kita pikirkan. Ini Bapak Ibu yang bergerak sebagai pendidik, tolong diperhatikan benar-benar. Bahwa sampai hari ini nama fakultas, nama jurusan, nama mata kuliah itu masih sama dengan 30 tahun yang lalu. Kita harus memperbaruinya secara fundamental.
Karena diperkirakan setiap mahasiswa yang kuliah 3-4 tahun kemudian akan menjadi useless, ya, menjadi tidak berguna. Oleh karena itu maka diperlukan kecerdasan-kecerdasan baru karena muncul juga ledakan berikutnya yang bisa menolong anak-anak kita ini berkembang. Apa itu? Yaitu ledakan non-degree. Jadi ada pendidikan degree, ada pendidikan non-degree. Nah, non-degree ini adanya di dunia online yang harus kita percepat. Jadi kita bisa menawarkan yang non-degree menjadi orchestrator. Vicky Naki, 21 tahun, tidak kuliah, tetapi menguasai 8 bahasa asing. Dan dia sangat pandai, yang dikuasai adalah bahasa asing yang ceweknya cantik-cantik, ya, yang gadisnya cantik-cantik. Dia kuasai bahasa Rusia, Romania, ya, Prancis, Spanyol, Mandarin, dan sebagainya. Dan kemudian setelah itu dia bikin konten seperti yang di atas, yaitu ledakan konten. Jadi dia membuat konten percakapan dengan gadis-gadis dari mancanegara dan dia bisa berkomunikasi dengan bahasa mereka, dia pertontonkan kehebatannya. Sementara banyak sekali orang yang sekolah di fakultas sastra belajarnya lebih penekanan kepada sastranya, bukan kepada bahasanya. Sehingga setelah lulus kemudian mereka mengalami kegalauan seperti itu. Nah, saudara-saudara, Vicky Naki baru saja mengumumkan dia sudah menguasai bahasa ke-9 secara non-degree, yaitu bahasa Denmark. Kemarin saya lihat di YouTube-nya, dia belajar sebentar sudah bisa bahasa Denmark. Luar biasa sekali, ya. Nah, saya berpikir itu hanya bahasa. Ternyata banyak sekali sekarang di desa-desa orang mulai buat helikopter. Dari mana mereka bisa buat helikopter? Mereka bisa buat helikopter belajar dari dunia online. Jadi inilah tantangan kita. Tapi tanpa pendidikan tinggi, manusia tidak bisa membangun bangunan yang tinggi. Karena pendidikan tinggi itu memberikan structure, memberikan struktur, memberikan metodologi, memberikan kemampuan riset, memberikan kemampuan yang lebih besar daripada non-degree. Tentu kombinasi keduanya. Dari keduanya ini penting sekali untuk dikembangkan. Karena kalau satu saja, metodologi saja, dia tidak aplikasi. Kalau aplikasi saja, dia tidak bisa membuat bangunan tinggi. Dia akan stagnan, tidak bisa melakukan inovasi. Kemudian ini penting sekali bagi para dosen yang disebut dengan ledakan open science. Untuk mudahnya nanti saya kirimkan saja linknya, sebentar lagi saya kirim di chat room ini. Ini ada 10 ledakan, ada video-video pendek yang nanti bisa saya share pada Bapak Ibu. Ya, jadi silakan nanti Bapak Ibu subscribe di sana saja. Ya, di samping itu juga tentu saja ada ledakan-ledakan lainnya, gitu ya, ledakan-ledakan lainnya yang muncul setelah videonya saya tulis begitu, saya buatkan begitu. Apa itu ledakan-ledakannya? Misalnya sekarang muncul nih investor baru. Muncul 2,3 sampai 3 juta investor baru di pasar modal Indonesia. Anak-anak muda, generasi milenial dan adik milenial, generation Z, ya, yang mudah sekarang membeli saham melalui yang namanya Ajaib. Itu ada situs Ajaib, aplikasi Ajaib yang mulainya dengan modal 11.000 saja sudah bisa beli saham begitu, ya. 2,3 sampai 3 juta investor baru selama pandemi muncul. Ya, ini mungkin juga karena bunga di bank itu kecil sekali begitu, ya. Muncul investor-investor baru dan kemudian di barat terjadi great orang-orang resignation, ya. Ada sekitar 4 juta orang di Amerika yang resign tiba-tiba, beralih, ya, mereka ingin bekerja yang lebih balance dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan lain yang muncul karena akibat adanya pandemi, ya. Dan tentu saja juga terjadi perubahan-perubahan yang nanti barangkali akan berdampak pada kehidupan yang lebih besar begitu. Demikian Pak Hidayatullah. Biasa menarik sekali Prof. 10 ledakan dan kehidupan dan juga tadi disampaikan ada ledakan-ledakan lainnya. Tapi dengan perubahan-perubahan yang terjadi itu, Prof, jika kita coba melihat posisi kita itu ada di mana saat ini dan bagaimana kita menyikapinya supaya kita selamat dari proses perubahan yang luar biasa itu. Ya, jadi memang juga ada, kalau kita ingin tahu di mana posisi kita berada, kita perlu melihat perubahan yang kedua ini, yaitu terjadi great shifting ke kehidupan artificial. Ya, kehidupan artifisial. Jadi kehidupan artifisial itu seperti ini. Penduduk di muka bumi ini mencapai 1 miliar pada tahun 1800. Jadi cara pengelolaannya itu adalah hasil bumi pada saat itu, kemudian bergeser menjadi World 1.0 pada tahun 1800 dimulai, dan manusia mulai berkenalan dengan yang namanya horsepower.
artificial transportation, mulai berkenalan dengan mesin, dan kemudian mencapai 3 miliar tahun 1960, kemudian mencapai 6 miliar pada tahun 1999, kemudian sekarang ini posisi kita berada di sini, yaitu berada di dalam dunia digital. Tetapi sebentar lagi kita akan lewat 9 miliar ini, sehingga kemudian sekarang terjadi penguatan menuju dunia baru, yaitu dunia artificial, dunia yang dimulai tahun 2037. Ya, dunia artificial akan dimulai dalam waktu tidak lama lagi dari sekarang, tetapi sekarang sudah mulai terasa sekali. Saudara-saudara mungkin mengamati Facebook berganti nama, ada sebuah produk baru yang mereka beri nama Metaverse, yaitu Meta, ya. Mark Zuckerberg mengumumkan. Nah, itu adalah kehidupan artificial. Manusianya sudah main game online dan kemudian menjadikan dirinya dalam bentuk avatar begitu ya. Ada avatarnya dan kemudian setelah itu manusianya memang aktif dalam dunia artificial. Dunia kita yang sebenarnya itu adalah dunia actual, dunia real. Saya misalnya di rumah perubahan itu menggabungkan keduanya. Selama pandemi saya robah area-area kami tanam menjadi hutan, saya tanam hutan bambu, tapi begitu bambu muncul dan saya ganti warna-warnanya. Kalau di Jepang itu warnanya tunggal. Ya, kalau saudara pernah pergi ke Arashimaya, hutan bambu itu tunggal dan indah sekali karena bambu itu pohonnya berjabatan tangan di atas begitu ya. Nah, tapi tunggal di satu pohon. Indonesia warnanya warna-warni. Saya tanam di belakang tuh bambu putih. Ya, kemudian di belakangnya saya tanam lagi palem merah sehingga dapat warna merah karena dalam beberapa literatur palem itu juga dianggap bambu begitu ya. Kemudian saya tanam bambu kuning, bambu Bali yang warnanya orange. Saya tanam bambu hitam. Indonesia ini bambunya berwarna-warna. Ada bambu gombong yang dengan serat kuningnya, ada bambu gua dua, ada bambu cendani. Itu saya kombinasikan aneka warna. Tapi begitu bambu kami tanam, muncul ular. Karena banyak ular kobra di hutan bambu itu. Nah, bagaimana menyatukan ini semua supaya manusianya aman lewatnya? Maka kemudian saya lepas musang, karena musang ini makan ular juga begitu ya. Jadi rantai makanan itu kami pelihara. Musang itu tidak di kandang, tapi kami lepas musang, kami lepas burung hantu sehingga dia makan tikus di sekitar tempat kami. Dan muncullah habitat, akhirnya banyak burung datang, menjadi indah sekali. Itu adalah dunia actual. Mata airnya bagus, suara air terdengar, oksigennya bersih sekali. Kemarin kami ukur oksigennya bersih sekali, bagus sekali. Ya, nah kami bangun itu dunia actual. Lawan dunia actual ini adalah dunia artificial. Dunia artificial. Saudara tidak perlu pergi ke London untuk melihat liga sepak bola di sana begitu. Nanti titip saja VR sama teman saudara di sana. Jadi dikasih virtual reality VR-nya begitu dipakai, teman di sana melihat, kita di sini bisa melihat persis seperti kita merasakan sensasinya ada di sana. Itu adalah dunia artificial, dunia buatan, dan ini akan menggantikan pekerjaan menurut Facebook, tetapi sedang dihadang oleh sejumlah psikolog yang mengatakan, itu Profesor Reed kalau tidak salah dari Inggris yang mengatakan hidup dalam dunia VR itu, dunia artificial seperti itu, bisa mengakibatkan manusia mengalami delusi. Ya, dia mengatakan begitu. Tapi Mark Zuckerberg tidak kalah dengan kekuatan kapitalnya, dia membeli para pembentuk opini lainnya untuk mengatakan itu tidak terjadi katanya. Kurang lebih seperti itu. Jadi pertarungan. Tapi anak muda menyukai karena terjadi ledakan penduduk itu. Ya, dari dunia alami yang kita alami yang beneran itu, ini bergeser karena ada terjadi populasi yang bergeser. Jadi ini kurva ledakan populasi begitu ya. Dari 1 miliar, 3 miliar, 6 miliar, 9 miliar. Saudara lihat yang di bawah angkanya itu. Dan ini populasi growth di atas ini. Ya, pertumbuhan penduduk. Jadi ketika dulu sebelum manusia memulai peradaban, ya kita hanya makan 1 kali 1 hari. Hari ini kita makan 3 kali 1 hari. Plus antara makan pagi, sarapan pagi dengan makan siang, itu ada snack di meja kita. Kemudian antara makan siang dan makan malam, sorenya, kalau kita meeting, kalau kita ketemu, kita minta pisang goreng, kita minta ketan dan sebagainya. Saudara-saudara, ini berakibat sekarang bentuk tubuh manusia berubah. Yang tadinya kita memperbanyak supaya lingkar kepala kita lebih besar, yang tadinya kita minta supaya tubuh kita lebih tinggi dengan berenang dan olahraga dan sebagainya, dengan susu dan sebagainya.
kali ini bentuk tubuh manusia melebar ke kanan dan berakibat sekarang lebih banyak orang yang mati karena kekenyangan daripada kelaparan. Kok bisa begitu? Karena teknologi membuat manusia untuk mengatasi kelangkaan. Makanan-makanan yang semakin langka itu diciptakan makanan-makanan buatan. Ini bentuknya seperti ini. Ini dunia artificial. Mula-mulanya pewarna buatan, kemudian setelah itu pemanis buatan, setelah itu transportasi buatan, setelah itu tidak ada pets di rumah, tidak bisa piara kucing di rumah, maka manusia mulai membuat pets buatan karena rumahnya semakin kecil. Dan itu yang disebut sebagai Tamagotchi di Jepang. Belakangan juga dibuat itu sampai masuk ke sini, yang disebut apa itu, yang dibawa untuk dapat monster itu di jalanan, ya, Pokemon Go, ya. Kita tidak melihat, yang melihat itu yang pakai HP-nya. Bahkan McDonald's strategi marketingnya itu menggunakan itu supaya anak-anak keluar rumah dan ujungnya ketemu monster besar di McDonald's gitu. Mereka berburu seperti itu, ya, untuk mendapatkan poin. Hari ini manusia mulai membuat daging buatan karena harga daging naik terus. Hari ini saudara-saudara, kita yang di Pulau Jawa itu mulai takut makan ikan dari pantai utara. Kita takut menggunakan garam dari pantai utara. Karena mulai tercemar, karena sungai-sungai tidak bersih, karena ikan mulai makan plastik, begitu ya. Jadi dunia ini mulai semakin kotor, begitu ya. Dan akhirnya kita memerlukan transportasi untuk membawa ikan dari daerah-daerah yang masih bersih lautnya di Indonesia bagian timur itu. Nah, saudara-saudara, akhirnya manusia mulai membuat kecerdasan buatan, mulai membuat ekonomi buatan. Marketnya bukan market Tanah Abang, bukan pasar Klewer, begitu ya, tapi marketplace yang kita sebut seperti itu. Dan kemudian akhirnya manusia membuat GPS dan sebagainya, dan akhirnya entertainment-nya juga seperti itu. Jadi terjadi perubahan kehidupan seperti ini. Dari tadinya kehidupan alami, kemudian kehidupan makanan yang dibuat artificial, transportasi dibuat artificial, kebutuhan sehari-hari. Bahkan sekarang ada ganja buatan untuk bikin parfum begitu ya, ganja sintetis. Setelah karet sintetis, vanila sintetis dan sebagainya. Ternak mulai dibikin sekarang Pokemon ya supaya pets buatan di rumah, kemudian organ-organ buatan. Ini sebetulnya bukan hal baru karena zamannya Firaun pun pernah ditemukan ada satu mumi ya yang ditemukan menggunakan kaki palsu. Tetapi kaki palsu hari ini sudah dihubungkan dengan kecerdasan buatan dan bisa dihubungkan dengan sel saraf kita, bisa digerakkan, ya, tangan itu bisa digerakkan oleh sel-sel saraf kita begitu ya. Kemudian mainnya pun sudah bukan main di depan rumah, tetapi mainnya adalah online game, ya, kecerdasan dan game buatan. Kemudian setelah itu ekonomi buatan, ya, kemudian juga seks buatan. Lokasi dengan menggunakan GPS begitu ya, dating, anak-anak muda memutuskan pacarnya yang ada di depan mata, tapi kemudian beralih pada apa yang diberi guidance oleh dating apps. Pasangan kamu yang cocok, usianya sekian, hobinya begini, nih daftarnya. Tiba-tiba bertemulah banyak orang di dalam dunia baru itu ya. Dan yang terakhir akhirnya terjadi kehidupan baru. Nah,